Ya, kita ketemu lagi Bapak Ibu. Pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita merenungkan tentang bagaimana kita merasakan adanya kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengecap kenikmatan kita dalam pemeliharaan Tuhan. Seringkali secara kemanusiaan kita seringkali mengatakan suatu hal kalau tidak masuk akal itu berarti itu adalah dongeng atau mustahil terjadi. Tapi kenyataannya kalau kita percaya kepada Tuhan, benar-benar mentuhankan Tuhan dalam hidup kita, maka itu tidak mustahil akan terjadi. Contohnya kalau kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi. Contohnya kalau kita lihat Musa itu dia harus memimpin umat Tuhan untuk menyeberangi lautan dengan kondisi di belakang ada tentara Mesir. Waktu itu dia kalau tidak taat kepada firman Tuhan, dia tidak menuruti perintah Tuhan yang mengatakan agar dia mengacungkan tongkatnya ke laut, maka laut mungkin tidak terbelah dan mungkin dia akan mati. Tapi karena dia taat dan dia percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa dan juga maha pengasih dan juga mengasihi umat Israel, maka dia taat, dia julurkan tongkatnya, maka laut terbelah. Setelah laut terbelah, dia bisa menyeberang dalam keadaan tanahnya kering. Nah, waktu tanahnya kering, bayangkan saudara, situasi saat itu begitu berat karena bangsa Israel bawa ternak, bawa gerobak, bawa anak kecil, bawa gembolan, bawa segala macam. Secara manusia itu susah sekali untuk berjalan di atas pasir. Kita kalau berjalan di atas pasir aja, kalau kita berlari itu lebih berat daripada jalan di atas tanah. Nah demikian juga umat Israel waktu menyeberangi pasir itu di tengah-tengah laut, itu berat. Sedangkan tentara Mesir itu memakai kereta kuda yang larinya cepat sekali. Tapi kok bisa tidak terkejar dan bisa ketinggalan keretanya dan tidak bisa maju-maju karena dihalangi oleh tiang awan, sehingga dia tidak lihat bangsa Israel. Nah setelah semua bangsa Israel menyeberang, baru dia mau menyusul. Begitu dia ngebut, dia menyusul sampai dia di tengah laut, Tuhan tutup lautnya, mati semuanya. Nah ini secara rasio nggak masuk akal, tapi itu terjadi. Demikian juga waktu Abraham, dia punya anak sudah tua, istrinya sudah tua. Bahkan sampai waktu Tuhan bilang dia akan mendapat anak, istrinya udah umur berapa tuh? 100 atau 70? Dia sudah tidak mungkin punya anak secara rasio manusia. Tapi sampai istrinya tertawa. Sampai Tuhan bilang, kenapa kamu tertawa? Habis dia ketakutan, dia bilang dia tidak tertawa. Nah itu kejadian, dalam umur tua dia bisa punya anak. Terus anaknya begitu udah lagi besar, lagi lucu-lucunya, Tuhan mau menguji iman Abraham, lantas menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya menjadi kurban bakaran. Tapi waktu itu Abraham dia taat, dia ajak anaknya ke gunung, dia mau persembahkan. Tapi waktu dia mau tancapkan pisau, dia sudah ikat anaknya, Tuhan langsung mengatakan stop, jangan lakukan itu, ada domba di dekat kamu. Dia lihat benar ada domba yang bisa jadi kurban sembelihan. Jadi itulah Tuhan kita. Waktu kita percaya, waktu kita taat, waktu
untuk kita melakukan yang semua diperintahkan Tuhan, kita baru bisa mengecap, baru bisa merasakan nikmatnya di bawah pimpinan Tuhan. Kita baru bisa merasakan betapa Tuhan mengasihi kita, betapa dengan segala kekuatannya Dia selalu menjaga kita. Dia hanya ingin menguji iman kita. Ingat Bapak Ibu, iman harus disertai dengan percaya. Percaya harus disertai dengan ketaatan. Taat berarti mau dan berani melakukan semua firman Tuhan dan perintah Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi. Sampai ketemu lagi.